Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Destroyer akan mempresentasikan laporan progres perancangan antarmuka Bansos. Ini adalah proyek dari mata kuliah Interaksi Manusia dan Komputer. Anggota kami adalah saya sendiri Tangguh Laksana dengan nomor NIM 130210025 sebagai ketua, dan untuk anggotanya ada Gaza Gimnastia Solihin dengan nomor NIM 13022100093, dan ada Fatur Rahman Kosasi dengan nomor NIM 130 221 60063. Ada Dede Rahmat Fitriansyah dengan nomor NIM 130 221 13121. Lalu ada juga Muhammad Rizky Firdaus dengan nomor NIM 130 221 0086. Pendahuluan. Pada proyek ini, kita mengambil SDG perdamaian dan keadilan. Permasalahan yang kami ambil adalah pembagian bansos yang tidak efektif dan sering salah sasaran karena kurang transparannya hal tersebut. Hal tersebut tentu akan berdampak langsung kepada masyarakat yang menerima bansosnya. Maka dari itu kami membawakan tema ini untuk membuat pembagian bansos itu lebih efektif dan lebih baik. Kita melakukan step 1 yaitu mengidentifikasi user persona, di mana verifikasi problem internal dan verifikasi problem dengan user dan atau stakeholder. Kami di sini melakukan pembagian kami di sini mengambil yang perdamaian. Nah, satu, verifikasi problem internal dan verifikasi problem dengan user dan stakeholder. Tim pengembang mengambil tema perdamaian, keadilan sosial, keadilan dan kelembagaan yang kuat. Lembaga Riset Institute for Demographic and Property Studies atau IDEAS memprediksikan tingkat kemiskinan Indonesia pada tahun 2022 berpotensi melonjak menjadi 10,81% atau setara dengan 29,3 juta penduduk. Maka pemerintah berupaya memunculkan program bantuan sosial secara merata, tetapi nyatanya terdapat berbagai masalah. Masalah yang sering kita temukan diantaranya adalah metode pembagian bansos yang tidak efektif, bansos tidak tepat sasaran, dan itulah beberapa masalah yang akan kita angkat untuk kita perbaiki menggunakan sistem bansos ini. Metode survei. Kami melakukan pengambilan data dengan cara melakukan kuesioner, lalu kita juga melakukan pertanyaan wawancara kepada RT, kepada RW, dan kepada kelurahan atau desa. Adapun hasil wawancaranya sudah kita lampirkan di dokumen ini. Ada persona dari warga, ada persona dari RT, dan ada juga persona dari RW. Nah, terima kasih. Untuk step 2 saya serahkan kepada Dede. Kepada Dede dipersilakan. Untuk yang selanjutnya adalah step 2. Step 2 di sini adalah memahami fungsi bisnis. Yang pertama mungkin saya melampirkan proses bisnis current atau yang saat ini terjadi pada pembagian bansos. Seperti terlihat yang digambar bahwa bansos saat ini itu yang current tuh masalahnya stuck pada antrian dan berkerumun di tempat pengambilan bansos. Dan saat pengambilan data atau verifikasi data itu kurang akurat dan makanya kurang tidak tepat pada sasaran. Selanjutnya. Nah, yang sekarang ini kita mengatasinya dengan cara sistem kita. Nah, sistem kita di Bansosku itu saya deskripsikan dengan menggunakan use case diagram. Seperti yang terlampir di atas, terdapat 4 aktor. Yang pertama, warga, RT, RW, dan kelurahan. Di setiap aktor-aktor memiliki aktivitasnya masing-masing. Dapat dilihat di diagram tersebut. Silahkan lanjutkan. Dan saya juga menjabarkannya lewat activity diagram. Activity diagram merupakan alur atau rincian activity user apa yang akan dilakukan pada sistem yang akan kita buat. Selanjutnya ada sistem requirement. Sistem requirement ini kita ambil dari jawaban kuesioner, narasumber, dan hasil wawancara dari RT, RW, dan kelurahan. Dapat dilihat kita memiliki requirement 15 buah. Selanjutnya.
Yang selanjutnya ada mental model. Di sini terdapat 4 mental model: warga, RT, RW, dan kelurahan. Setiap mental model memiliki aktivitas yang berbeda-beda, tetapi ada salah satu yang memiliki aktivitas sama, yaitu RT dan RW. Dan untuk kelurahan masih sama kayak RT RW, tetapi terdapat tambahan aktivitas lain, yaitu membuat membuat role dan memverifikasi pendaftaran. Selanjutnya, selanjutnya ada task analisis yang kita jabarkan dalam bentuk HTA. Yang kita memiliki 3 task analisis berbentuk HTA. HTA warga, RT RW, sama kelurahan. HTA ini merupakan alur atau rincian activity setiap role yang dilakukan pada sistem kita. Boleh lanjut? Selanjutnya di step 3 ada principle and standard guide design. Di sini di pertama ada desain standar. Desain standar kita tipografinya menggunakan font Roboto dan ukuran font 28, 20, dan 16. Dan kita memilih warna ungu. Karena warna ungu itu berdasarkan psikolog, warna ungu memiliki arti kemewahan dan keberanian. Oleh karena itu, kita berharap aplikasi Bansosku akan berani untuk menegakkan hak orang yang tepat untuk menerima bansos. Dan di masa lalu, ungu merupakan warna bangsawan yang identik dengan kemewahan. Lanjutnya, kita memiliki logo. Logonya dengan warna utamanya ungu dan logo kedua putih. Itu untuk tergantung penggunaannya. Semisal backgroundnya berwarna terang, maka kita menggunakan yang ungu. Bila gelap, kita menggunakan warna yang putih. Terima kasih Dede. Selanjutnya adalah step 4, menu sistem dan navigasi. Pada sistem kami sendiri ada 4 aktor, yaitu warga, RT, RW, dan kelurahan. Di mana RT RW itu memiliki sistem yang sama, kelurahan juga sama, tetapi ada beberapa tambahan fungsi. Seperti yang bisa dilihat di sini, ini adalah menu sistem warga. Yang pertama ada home, screen home, lalu ada sidebar-nya seperti ini, dan page bansosnya ini ada di sidebar 1.2 ini. Next, RW. Yang pertama ini home-nya itu tampilannya seperti ini untuk RT RW, menu sidebar-nya seperti ini, dan ini ada verif permintaan page dan buat bansos page itu ada di sidebar-nya. Lalu untuk menu sistem kelurahan, admin sendiri homepage-nya seperti ini, sidebar-nya seperti ini, dan verif pendaftaran page-nya seperti ini. Verif pendaftaran page ini ada di sidebar-nya. Lalu step 5, tab Windows. Pertama kami memilih touchscreen karena touchscreen ini memiliki kelebihan tampilannya sederhana dan mudah dipahami sehingga meningkatkan performa user untuk mengakses screen yang minim. Dan yang kedua, set navigation-nya sendiri kami diskalakan dengan set navigation yang karena lebih baik dalam arsitektur informasi sehingga banyak item tingkat teratas yang tidak dapat dikelompokkan secara logis ke dalam beberapa keranjang. Membuat aplikasi berbentuk mobile guna sesuai target kami, yaitu warga yang kurang mampu. Sehingga dengan menggunakan mobile aplikasi untuk mempermudah user dan juga mayoritas warga lebih banyak memilih HP dibandingkan memiliki HP dibandingkan laptop. Lalu berikut ada statistik penggunaan web atau dan mobile aplikasi. Bisa dilihat. Lalu selanjutnya yaitu perangkat interaksi adalah suatu mekanisme input oleh user terhadap smartphone untuk mengkomunikasikan keinginan dan kebutuhan user. Mekanisme output oleh smartphone untuk memberikan respon kepada user. Perangkat interaksi yang digunakan yaitu ada input touchscreen smartphone. Ini untuk media interaksi user tinggal menekan button dan lain-lainnya untuk aksi. Untuk output touchscreen smartphone ini untuk menampilkan efek dari interaksi user. Selanjutnya yaitu screen based control. Yang pertama yaitu ada operable button. Kami
Kami memilih general offer oval karena bentuknya tidak asing dan mayoritas user pasti sudah familiar juga agar user tidak kebingungan. Pada bagian offer button ini digunakan mendaftarkan akun dan juga operable hadir di awal-awal ketika aplikasi dibuka. Berikut ada beberapa gambar yang ditampilkan. Ya, selanjutnya yaitu text entry. Kami menggunakan text entry karena lebih mudah untuk input touchscreen seperti smartphone. User menggunakan tombol ini di saat user setelah daftar lalu diminta untuk login dan mengisi apa yang harus diisi. Berikut ada beberapa gambarnya. Selanjutnya yaitu ada selection control, yaitu checkbox. Pada bagian selection control ini kami memilih checkbox karena lebih simpel dan mudah digunakan untuk input dan output berasal dari touchscreen. Tombol ini digunakan user di halaman login ketika user ingin mengaktifkan atau mencentang Remember Me. Baik, sekian dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Pak Rahman Kosadi. Oke, di sini saya akan menjelaskan di step 8 yaitu penulisan teks dan pesan. Di sini ada beberapa teks, ada 6. Yang pertama itu ada daftar, admin sibuk, login gagal, mohon tunggu, konfirmasi, dan logout. Masing-masing dari teks tersebut terdapat pop-up masing-masing. Daftar terdapat pop-up login, admin terdapat pop-up di center, sampai konfirmasi mendapatkan pop-up center, dan logout terdapat pop-up untuk logout. Yang selanjutnya itu ada font. Font yang kami gunakan adalah Roboto dengan ukuran 20 pixel. Kami memilih font tersebut dikarenakan font Roboto merupakan font yang paling populer dan sering digunakan oleh desain grafis. Dan Roboto juga terlihat simpel dan mudah dibaca oleh manusia. Di sini terdapat beberapa gambar dari informasi message. Ada admin sibuk, login gagal, dan ini munculnya secara pop-up. Dan juga mohon tunggu. Information message berisikan tampilan pesan bahwa pendaftaran pengguna sedang diproses verifikasinya untuk pemberian role. Kombinasi komponen dalam pesan di atas terdiri dari gambar yang menandakan pendaftaran pengguna sedang atau telah selesai dan simbol centang atau checklist yang menandakan proses yang sedang dilakukan telah berhasil. Lalu selanjutnya ada error handling. Berikut adalah gambarnya. Warning message di atas merupakan contoh dari pesan yang akan dimunculkan bila terdapat error yang berjenis error handling. Pesan di atas akan muncul jika pengguna memasukkan username dan password yang salah. Jika situasi tersebut terjadi, maka akan terdapat pesan login gagal, dan itu akan muncul secara pop-up di hadapan user. Selanjutnya ada optional question. Berikut adalah gambaran dari optional question, dan munculnya sama secara pop-up. Ada konfirmasi, daftar, dan juga logout. Optional question di atas digunakan untuk menampilkan pertanyaan atau memberikan pilihan kepada pengguna. Sebagai contoh, pada saat pengguna ingin mengumpulkan data penerima bansos, maka akan muncul pop-up untuk mengingatkan apakah data sudah benar. Lalu di sini ada step 9, yaitu memberikan feedback, guidance, dan asisten. Feedback, respon sistem yang diberikan kepada user dari aksi yang diberikan oleh user, dan asisten. Di sini juga ada error handling, seperti yang sebelumnya. Nah, error handling ini akan muncul peringatan untuk memberikan pesan ke pengguna bahwa username atau password yang dimasukkan salah. Pada gambar di atas terdapat gambar dipilih sebagai bentuk representasi dari kesalahan user pada saat menginput username dan password. Time delay di atas terjadi saat pengguna telah menyelesaikan pendaftaran dan akan diproses verifikasi oleh role kelurahan. Tapi yang di atas berguna untuk menampilkan proses loading atau menunggu, dan ini munculnya secara pop-up. Oke, sekian dari saya. Terima kasih semuanya. Jadi itu saja untuk presentasi dari dokumen tugas besar kami, progres tugas besar kami. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.